Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat petani sawit. Nah, di hadapan saya ini adalah tanaman varietas daripada Sofindo yang sudah berumur masuk 1 tahun. Nah, seperti ini kondisinya. Inilah pertumbuhan tanaman Sofindo umur 1 tahun. Nah, kuncinya agar supaya kita bisa mendapatkan performa tanaman berikutnya yang bagus, yang luar biasa adalah petani harus mengikuti standar pemupukan yang setelah dikeluarkan sesuai dengan rekomendasi pertakarannya. Yang biasa digunakan adalah pupuk urea, TSP, kemudian KCL, Kisrit, dan Dolomit. Nah, itulah yang sering digunakan untuk tanaman TBM. Kalau yang dilaksanakan kita pupuk tunggal. Nah, seperti ini pemirsa, ini karakteristik pohon tanaman daripada Sofindo. Kita lihat tanamannya hijau. Nah, di depan kita ini itu varietas daripada tanaman PPKS 540 NG. Ini MT Gano Sofindo. Jadi untuk pengaturan agar supaya mencapaikan produktivitas tanaman yang tinggi, agar supaya tanaman Sofindo ini bisa mencapai bobot pada tahun panen pertama bisa lebih berat bobotnya, ataupun tidak ada buah kempet, maka harus dibarengi dulu tanaman PPKS yang stabil jumlah bunga jantannya. Bunga jantan fungsinya untuk proses penyerbukan agar supaya buah itu tidak kempet ataupun menjadi buah yang bernas. Buahnya besar seperti itu pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa karakteristiknya. Kalau kita lihat ini tanaman dari Sofindo MT Gano. Kita di sini menggunakan mukuna bratiata untuk sebagai penutup tanah agar supaya rumpuan ini bekas civingan nantinya biar cepat lapuk. Dan juga dengan tertutupnya seperti ini, maka oriktesnya nanti akan sulit untuk bersarang, berkembang biak. Itulah fungsi daripada kacangan selain pada untuk menyuburkan tanah kembali. Nah, yang di depan saya ini adalah varietas daripada 540 dari PPKS. Nah, sama-sama cukup luar biasa pemirsa. Jadi dari sumber benih manapun, yang terpenting adalah kita harus bisa merawat kebun sawit kita ini secara benar. Kalau kita gunakan bibit yang bagus dari manapun, tapi kalau kita tidak mengikuti standar aturannya, maka yang didapat kita tidak mendapatkan standarnya. Nah, pada masa TBM inilah yang kita dibutuhkan untuk betul-betul merawat dengan baik, terutama perawatan daripada piringan, gawangan, dan juga nanti dalam hal pengendalian hama penyakit. Dan yang penting nanti pada saat pemupukan yang saya sampaikan tadi harus betul-betul kita mengikuti rekomendasi yang telah ditentukan. Nih, kita kembali lagi ke MT Gano Sofindo. Seperti ini pemirsa performanya kita lihat. Jadi sampai masa 3 tahun kita harus betul-betul menjaga tanaman ini agar supaya tidak terserang daripada hama oriktes. Karena kalau sudah terserang hama oriktes, maka yang terjadi adalah pemunduran nanti pada saat panen. Yang mestinya 3 tahun sudah mulai masuk merasa panen, maka mundur menjadi tahun keempat ataupun tahun kelima baru mulai. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi tantangan yang harus terberat yang dihadapi petani pada masa TBM sawit ini adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan hama oriktes. Caranya bagaimana? Kita harus sering-sering memantau areal kita, tanaman kita. Kalau sudah ada indikasi terserang, maka kita harus cepat lakukan tindakan. Kita harus lakukan preventif pencegahan dengan cara apa? Yaitu dengan cara penyemprotan. Kalau serangannya tinggi, maka kita harus betul-betul
mempersempit rotasinya. Yang biasanya kita semprot 2 minggu sekali, kita harus bisa persempit pengendaliannya itu dengan seminggu sekali. Nah, ini contohnya pemirsa. Ini seperti ini. Inilah serangan hama Oryctes yang menyerang tanaman TBM sawit kita. Nah, kita tetap gunakan Marshall dan juga kita gunakan sistem semprot dengan menggunakan bahan aktif Cypermethrin. Nah, seperti ini pemirsa. Dah, kalau seperti ini kejadiannya pada saat musim nantinya banyak berkembang keluarnya hama Oryctes, maka kita harus persempit putaran daripada pengendalian Oryctes ini menjadi seminggu sekali, agar supaya tanaman kita ini tidak termakan. Demikian pemirsa, inilah karakteristik daripada tanaman Shockvindo dan TPKS. Dua-duanya menggambarkan cukup luar biasa. Yang terpenting kita sebagai pekebun harus betul-betul merawat kebun kita agar supaya nantinya pertumbuhannya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.